Pria itu hanyalah seorang satpam dengan gaji bulanan $2.000, tapi tanpa ragu membeli kalung senilai $4 juta di toko perhiasan. Mantan istrinya yang ada di samping langsung melongo, karena baru sehari sebelumnya, pria itu masih membantu rekan kerja mencuci baju demi uang jajan. Ketua tim tiba-tiba menyuruhnya mengantar barang ke teman lama. Tapi pria itu malah melihat mantan istrinya bersama anak orang kaya. Melihat pemandangan itu, pria itu dengan baik hati menyarankan mantan istrinya menjauh dari anak orang kaya, tapi malah ditertawakan dan dihina sebagai orang miskin sejak lahir. Kata-kata mantan istrinya menusuk hati seperti pisau. Namun pria itu bahkan tak punya hak untuk membantah. Saat ia hendak pergi, dua mobil mewah tiba-tiba berhenti di sampingnya. Awalnya ia mengira itu anak orang kaya yang ingin mempermalukannya, tapi yang turun dari mobil ternyata adalah putrinya yang sudah lama tak bertemu. Ternyata saat bercerai di luar negeri, putrinya baru tahu bahwa mantan suaminya adalah konglomerat bernilai ratusan miliar dolar. Jadi saat bercerai ia mendapatkan $50 juta. Kabar mengejutkan itu langsung membuat pria itu tertegun. Belum sempat sadar sepenuhnya, putrinya langsung memberinya kartu hitam, mengatakan di dalamnya ada uang jajan $100 juta, dan berpesan jika uangnya habis tinggal hubungi dia. Keesokan paginya, saat pria itu hendak pergi kerja, tiba-tiba mendapat telepon dari sahabatnya, mengabari bahwa hari ini adalah ulang tahunnya, dan memintanya untuk datang ke pesta yang diadakan di hotel tempatnya bekerja. Jadi ia langsung pergi ke toko perhiasan, memilih kalung termahal di toko sebagai hadiah ulang tahun untuk sahabat wanitanya. Tapi di dalam toko ia bertemu mantan istri dan anak orang kaya. Mantan istri melihat pria itu hendak membeli kalung paling mahal, langsung mencibir dan menghinanya. Tapi pria itu tak menggubris, langsung mengeluarkan kartu hitam dari putrinya untuk membayar. Manajer toko yang melihat kartu itu langsung terkejut, dan langsung menganggap pria itu bukan orang biasa. Tapi mantan istri dan anak orang kaya yakin kartu itu palsu. Tak disangka beberapa detik kemudian, pembayaran berhasil. Saat itu juga, mantan istri menyesal bukan main. Ia mencoba memperbaiki hubungan, tapi pria itu langsung menepis tangannya di depan umum, berbalik dan langsung pergi. Saat itu sahabat wanitanya berniat mengenalkan pria itu pada sahabat dekatnya. Tapi tiba-tiba teman kuliah mereka juga datang ke tempat itu, dan kebetulan adalah manajer tim satpam tempat pria itu bekerja. Begitu muncul, ia langsung menyebarkan kabar bahwa kemarin pria itu ditipu untuk mengantar kondom. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Saat pria itu muncul, penampilannya yang lebih tampan dari teman kuliah langsung mencuri perhatian. Teman kuliah itu lantas mengeluarkan kalung bermerek yang baru dibelinya. Dengan bangga menyatakan nilainya beberapa puluh ribu dolar. Lalu menghina kalung pemberian pria itu seperti barang murahan. Pria itu dengan tenang mengeluarkan kalung yang baru dibelinya, tapi langsung ditertawakan sebagai barang KW. Namun sahabat wanitanya dengan serius mengatakan hadiah tak dilihat dari harga. Meski barang murahan pun ia akan terima. Saat itu pria itu pamit sebentar karena ada urusan. Saat sahabat wanitanya memegang kalung itu, ia merasa teksturnya aneh. Sahabat dekatnya yang paham barang langsung mengatakan itu palsu, karena yang asli bernilai lebih dari $4 juta. Dan pekerjaan pria itu sebagai satpam tak mungkin mampu membeli. Saat itu pria itu baru keluar dari ruangan, dan bertemu manajer hotel. Pria itu mengira manajer punya urusan penting dengannya. Saking takutnya ia berdiri terpaku. Tak disangka manajer langsung memanggilnya ketua dewan, dan mengatakan ingin menandatangani kontrak dengannya. Pria itu langsung bingung, namun tiba-tiba mendapat telepon dari putrinya, memintanya untuk mengambil alih hotel yang baru saja ia beli. Kini pria itu tak akan pernah dipermalukan lagi. Ia pun kembali ke ruangan dengan percaya diri, langsung duduk santai dengan kaki bersilang, mengatakan baru saja menandatangani proyek senilai puluhan juta. Belum selesai bicara, teman kuliah langsung mengejek bahwa pria itu gila. Tapi pria